Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Maneska Putri, NPM 18640237 dari kelas 4A reguler malam dari Uniska Banjarmasin, jurusan Teknik Sipil. Dosen pengajar Bapak Adi Surya, STMT. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengairan pasang surut yang berjudul Sistem Pengairan Pasang Surut Bersumber dari Irigasi. Irigasi. Irigasi merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk mengairi lahan pertanian. Dalam dunia modern ini, sudah banyak model irigasi yang dapat dilakukan manusia. Pada zaman dahulu, jika persediaan air melimpah karena tempat yang dekat dengan sungai atau sumber mata air, maka irigasi dilakukan dengan mengalirkan air tersebut ke lahan pertanian. Jenis-jenis irigasi. Irigasi permukaan. Irigasi permukaan adalah pengaliran air di atas permukaan dengan ketinggian air sekitar 10-15 cm di atas permukaan tanah. Irigasi permukaan merupakan sistem irigasi yang menyadap air langsung di sungai melalui bangunan bendung maupun melalui bangunan pengambilan bebas, free intake. Kemudian air irigasi dialirkan secara gravitasi melalui saluran sampai ke lahan pertanian. 2. Irigasi lokal. Sistem ini distribusikan dengan cara pipanisasi. Di sini juga berlaku gravitasi di mana lahan yang tinggi mendapat air dahulu, namun air yang disebar hanya terbatas sekali atau secara lokal. 3. Irigasi dengan penyemprotan. Penyemprotan biasanya dipakai penyemprot air atau sprinkle. Air yang disemprot akan seperti kabut, sehingga tanaman mendapat air dari atas. Daun akan basah lebih dahulu kemudian menetes ke akar. 4. Irigasi tradisional dengan ember. Di sini diperlakukan tenaga kerja secara perorangan yang banyak sekali. Di samping itu juga pemborosan tenaga kerja yang harus menenteng ember. 5. Irigasi pompa air. Air diambil dari sumbu dalam dan dinaikkan melalui pompa air. Kemudian dialirkan dengan berbagai cara, misalnya dengan pipa atau saluran. Pada musim kemarau, irigasi ini mendapat terus mengairi sawah. 6. Irigasi tanah kering dengan terasasi. Di Afrika, yang kering dipakai sistem ini. Terasasi dipakai untuk distribusi air. Kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat dibahas pembahasan makalah sistem irigasi di Indonesia ini adalah 1. Irigasi memang sangat penting bagi lahan yang kurang kesediaan airnya. 2. Sistem irigasi di Indonesia ini pernah diabaikan selama periode sebelum era Orde Baru. 3. Program percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur sumber daya air irigasi kecil adalah solusi atas jawaban permasalahan kurangnya minat petani menanam padi karena kesediaan air sawah. 4. Sistem irigasi di Indonesia masih sangat minim jika dibandingkan dengan sistem irigasi di negara-negara maju. 5. Pertanian di Indonesia masih kurang mendapatkan perhatian pemerintah. Itulah penjelasan video dari pengairan pasang surut. Kalau ada kekurangan dan yang lainnya, saya mohon maaf, mohon dimaklumi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.